Oke, hello WhatsApp happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan se-Nusantara guys. Oke, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita sesama fans atau penggemar sinetron Love Story dapat bersilaturahmi satu sama lain dan bercakap-cakap berbalas komentar di sana. Serta ini juga tentunya akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dan episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah hingga kita cekakak-cekikik sampai menangis. Tapi awas, untuk ibu-ibu yang sudah lanjut usia jangan terlalu terbawa baper oleh sinetron ini karena konflik-konfliknya selalu menyudutkan tokoh utamanya terutama Ken dan Maudy. Jadi slow lah dan biasa-biasa saja untuk menyaksikannya. Jangan sampai kita lantas terbawa suasana hingga akhirnya kita bisa berpotensi untuk mengidap penyakit hipertensi. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe dulu guys. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan awal dimulai di mana ada si Vanessa nih guys. Si Vanessa yang melihat kedatangan Maudy di rumahnya Argadana. Argadana itu adalah ayahnya Maudy. Dan ketika Maudy pulang dan sampai di rumah ayahnya sendiri, dia malah dimaki-maki oleh si Vanessa yang seseorang numpang di rumah tersebut guys. Masuk akal enggak menurut kalian? Tapi masuk ataupun enggak ke dalam akal sempit kita, ya inilah yang terjadi saat ini di sinetron Love Story The Series, di mana si Vanessa dengan leluasanya memaki setiap orang yang memang kurang sejalan dengan dirinya, baik ataupun buruk. Ya karena kita tahu apa yang dilakukan Vanessa itu adalah keburukan yang hakiki. Ingat, hakiki. Nah, di sini datanglah si Safira dan juga si Oma yang mendengar teriakan-teriakan si Vanessa yang mulai terdengar ke seluruh penjuru rumahnya si Argadana. Si Safira bertanya kepada si Vanessa, apa sebetulnya yang terjadi Vanessa? Kenapa kamu marah-marah terus dan juga kamu ambek-ambekan seperti seperti anggota DPR yang memang keinginannya tidak diberikan apresiasi oleh anggota yang lain. Nah, di sini si Vanessa malah menjelaskan kepada si Safira soal kesalahpahaman antara Ken, Maudy dan juga Rama. Di sini tapi si Vanessa menyudutkan seolah-olah Ken ya orang yang paling bersalah. Padahal si Ken pun merupakan seorang korban dari adu domba itu sendiri. Nah, kedengeran oleh si Vanessa yang notabene orang jahat dan juga orang yang memiliki kelainan jiwa, ada si Vanessa ya hanya menyudutkan seseorang saja yakni Maudy Ken. Dia pada dasarnya di sini membela si Rama tapi dengan cara yang salah guys. Si Vanessa berniat untuk melaporkan si Ken ke kantor polisi jikalau Ken tidak minta maaf kepada si Rama guys. Namun di sini si Oma dan juga si Safira mencoba menenangkan Vanessa dan mencoba memberi wejangan kepada Vanessa kalau semua permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan cara emosional. Baik guys, ke scene lain lagi di mana ada si Alex yang sedang melangsungkan tugas negaranya dari si Argadana. Ya, di sini si Alex memata-matai si Ferdi. Tapi ya udah saya bilang orang jahat pasti akan selalu di depan di sinetron ini. Dimana di sini si Ferdi sudah merasa bahwa dirinya sedang dimata-matai dan diikuti oleh seseorang. Jadi Ferdi bisa saja ngeles di sini guys. Ferdi langsung mengkol dan menghampiri beberapa orang pemulung dan memberinya uang. Otomatis saja sontak di sini si Alex menyangka bahwasanya di dalam amplop kuning tersebut berisi uang yang dia bagikan ke pemulung. Jadi citra si Ferdi di sini akan kembali terangkat setelah si Alex laporan kepada si Argadana soal apa yang dilakukan si Alex kepada pemulung-pemulung itu. Sekali lagi si Ferdi akan tetap berada di dalam lingkaran perusahaan Argadana dan meretas semua dokumen rahasianya. Selepas itu si Alex terlihat kehilangan jejaknya si Ferdi lalu dia mengejarnya. Tanpa disadari si Ferdi berada di belakangnya dan menghantam perutnya si Alex. Si Alex yang memang notabene-nya jago berkelahi, kenapa harus tumbang dengan hanya satu pukulan si Ferdi saja? Nah, ini juga kurang logis guys. Dan ketika si Ferdi melihat wajahnya si Alex, si Ferdi sadar bahwa itu memang orangnya Argadana. Di sini si Alex mulai menyadari bahwa dia sudah mulai dimata-matai oleh si Argadana dan ini akan menjadi intimidasi untuk Argadana dan juga Emily ketika kejahatan si Ferdi tidak terbongkar dan malah si Argadana ketahuan memata-matai si Ferdi. Oke, cukup rasional juga ya guys.
Ke scene lain lagi di mana ada si Vanessa dan si Rama yang sedang berdebat heboh guys di sini. Di mana si Vanessa kekeh meminta si Rama melaporkan si Ken ke polisi dan si Rama kekeh sudah ingin melupakan kejadian itu karena si Rama sudah mengerti bahwa ini semua hanyalah adu domba dari orang yang kurang senang kepada keluarganya Argadana, termasuk kebahagiaan Maudy dan juga Ken. Saat percekcokan itu berlangsung guys, datanglah si Safira yang membela Rama tentunya di sini. Safira meminta agar supaya si Vanessa tidak secepatnya mengambil keputusan untuk melaporkan si Ken ke polisi. Nah, namun di sini si Vanessa malah semakin ngambek guys. Si Vanessa semakin ngambek dan juga menangis bahwasanya dia tidak pernah ada yang membela di rumah itu, bahkan saudaranya sendiri Tante Safira tidak ingin terlibat dalam kejahatan si Vanessa. Jadi Vanessa di sini lebih memilih pergi dari rumah itu untuk menemui si Dinda dan bermalam beberapa malam di rumahnya si Dinda untuk sekedar merepotkan dan minta kejo di sana. Nah, si Vanessa pun dikejar oleh si Rama agar supaya si Vanessa tidak melaporkan kejadian itu kepada si Dinda karena dipikir oleh si Rama jikalau kejadian tersebut sudah sampai ke telinga Dinda maka urusan atau permasalahannya akan lebih rumit lagi guys. Nah, di sini si Maudy pun keluar guys menyaksikan kepergian si Vanessa dan malah merengek seperti sesosok orang yang memang si Maudy terkesan jadi numpang di rumah ini guys. Si Rama pun mengejar si Vanessa keluar, namun hingga pada akhirnya si Vanessa pun juga harus pergi naik Grab car. Nah, si Rama pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena pintu kaca mobil Avanza itu sudah ditutup oleh si Vanessa dan hanya bisa membiarkan kepergian si Vanessa menemui si Dinda. Tapi setelah dipikir-pikir Rama, mungkin saja jikalau si Dinda sudah mengetahui ini akan lebih runyam lagi masalahnya, dan akhirnya si Rama mengejar Grab car tersebut dengan mobil pribadinya sendiri. Ke scene lain lagi di mana ada si Renaldi dan juga si Ferdi yang sudah berhasil bertemu. Nah, di sini kan benar si Ferdi memberikan dokumen perusahaan Argadana kepada si Renaldi guys, dan akhirnya kejahatan tetap unggul di sinetron ini. Dan ke scene lain lagi si Maudy yang sedang menelpon si Mila guys. Di sini si Maudy menelpon si Mila untuk meminta tolong menyampaikan kesalahpahaman tersebut kepada Ken dan meminta si Mila untuk menjelaskannya agar supaya Ken tidak terlalu dalam kecemburuan butanya. Baiklah guys, sebetulnya di sini persoalannya si Maudy lah yang terlalu bodoh dan terlalu polos untuk menjadi seorang istri. Nah, di mana sebetulnya si Maudy harusnya diam saja di rumah dan jangan kemana-mana, karena sekalipun si Maudy melangkah maka itu akan menjadi kejadian yang sangat fatal sekali untuk rumah tangga mereka. Oke guys, saya mulai berpikir bahwasanya keharusan di sinetron ini adalah memang perceraian Maudy dan Ken sih. Kalau Maudy dan Ken bercerai maka mungkin konflik tidak akan seberat ini. Tapi ya karena mungkin jikalau Maudy dan Ken bercerai sinetronnya juga tamat. Ya udahlah, kita jalanin aja dan kita tonton terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malam di layar televisi kesayangan kalian. Ingat, jangan terlalu terbawa atau terlarut di dalam sinetron ini karena bisa saja kalian besok atau lusa, sebulan atau 2 bulan lagi akan mengidap penyakit hipertensi karena konflik yang tidak berkesudahan dan selalu menyudutkan pemeran utamanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.